Pemirsa, demi bisa ke sekolah, para siswa sekolah dasar di Lumajang, Jawa Timur menantang maut dengan menyeberangi jalur lahar Semeru. Sejumlah orang tua bahkan menggendong anak-anak mereka menyeberangi aliran lahar akibat akses jalan yang terputus. Sejumlah siswa berjibaku menyeberangi jalur aliran lahar di Desa Jugosari, Lumajang, Jawa Timur untuk berangkat ke sekolah. Mereka harus ekstra hati-hati agar seragam sekolah yang dikenakan tidak basah. Bahkan beberapa orang tua rela menggendong anaknya untuk menyeberang lantaran arus sungai cukup deras. Perjuangan ini mereka lakukan demi mengikuti ujian semester di sekolah. Sulit nggak tadi? Sulit. Lewat mana tadi? Di tepi gunung itu ya? Terus setelah itu Nyebrang di sungai itu, bantarannya itu sangat besar. besar ya? Tadi sempat takut nggak? Enggak, Nggak takut ya? ya agak takut. Agak takut ya? Jalur penyeberangan di Jembatan Limpas, Desa Jugosari, Kecamatan Candipuro, Lumajang, kembali tertutup material vulkanik Gunung Semeru pasca diterjang banjir lahar Rabu malam. Akibatnya, aktivitas warga terganggu. Sementara warga Dusun Sumberlangsep terisolasi karena akses jalan terputus. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Menjelang libur Natal dan Tahun Baru, harga tiket pesawat dari Jakarta tujuan rute domestik melonjak hingga 20%. Hal ini dikeluhkan para penumpang yang hendak melakukan perjalanan transportasi udara melalui Bandara Soekarno-Hatta. Mahalnya harga tiket pesawat kembali terjadi di musim libur Natal dan Tahun Baru 2022-2023 ini. Kondisi ini disebut sebagai efek keterbatasan pesawat yang tersedia. Harga tiket pesawat di beberapa rute domestik kian melonjak, seperti tujuan Jakarta, Surabaya, dan jika biasanya harga tiket di kisaran Rp1 juta, jelang Lebaran Nataru meningkat hingga Rp1,4 juta. Sementara itu penumpang tujuan Makassar mengeluhkan kenaikan harga tiket ekonomi menjadi Rp1,9 juta. Padahal sebelumnya harga tiket hanya Rp1,4 juta. Ini disebut sebagai efek keterbatasan pesawat yang tersedia. Harga tiket pesawat di beberapa rute domestik kian melonjak seperti tujuan Jakarta, Surabaya. Jelang libur Natal dan Tahun Baru 2023, kali ini dimanfaatkan masyarakat untuk berlibur dengan menggunakan transportasi kereta api. PT KAI Daob 1 Jakarta menyebutkan per 8 Desember sudah ada 53.500 tiket terjual untuk periode keberangkatan 22 Desember 2022 hingga 1 Januari 2023. Jelang libur Natal dan Tahun Baru 2023, jasa layanan kereta api masih menjadi pilihan favorit calon penumpang. Seminggu jelang Hari Raya Natal, Stasiun Senen mulai dipadati penumpang yang akan melakukan perjalanan keluar kota. Terdapat beberapa tujuan favorit seperti Yogyakarta, Solo, Semarang, Purwokerto, Surabaya, Malang, Bandung, dan juga Tegal. Sejak dibuka pemesanan H-45 pada 8 Desember sebanyak 53.500 tiket telah terjual untuk periode keberangkatan 22 Desember hingga 1 Januari 2023. Membeli tiket kereta api melalui KAI Akses, sementara untuk pembelian tiket di stasiun baru dapat dilakukan pada 3 jam sebelum jadwal keberangkatan. Sementara di Medan, Sumatera Utara, jelang libur Natal dan Tahun Baru, 7.000 tiket kereta api sudah terjual dengan jumlah total perjalanan sebanyak 36 perjalanan lokal maupun antar kota. Sementara total ketersediaan tempat duduk masa angkutan libur Natal dan Tahun Baru sebanyak 47.000 tiket. PT KAI Regional 1 Sumatera Utara mengimbau masyarakat untuk tetap disiplin protokol kesehatan. Dengan sudah divaksin, menjaga jarak, dan juga memakai masker di setiap perjalanan dalam menggunakan moda kereta api.
Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita sudah terhubung dengan rekan Dorman Hasnugara di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, dan juga Nastasia Frina di Stasiun Senen, Jakarta. Kita ke Hasnugara terlebih dahulu. Hasnugara, tujuan favorit mana yang paling banyak diminati untuk Natal dan Tahun Baru nanti? Baik, tentunya memang liburan Natal dan Tahun Baru ini masyarakat sangat antusias ya untuk berlibur ataupun juga merayakan momen kebersamaan di akhir tahun. Kamu sudah ada rencana mungkin Sekali. nanti akhir tahun? Kalau kita di sini menjaga layar televisi untuk pemirsa, memberitahukan informasi mana jalur yang bisa digunakan dan juga lebih lancar, dan juga mengetahui, memberikan informasi mengenai rekomendasi liburan untuk Natal dan Tahun Baru. Betul sekali, tentunya bagi pemirsa yang sudah memiliki rencana berpergian di liburan Natal dan Tahun Baru, jangan lupa untuk tetap menerapkan protokol kesehatan. Karena memang ini sangat penting supaya nanti ketika sudah selesai masa liburan, kita bisa tetap beraktivitas dan angka COVID tidak justru menaikkan. Betul sekali. Nah, ini kita juga lihat seperti apa. Kalau tadi kita lihat sudah ada tol dan juga sudah ada kereta dan juga ada bandara. Ini kita juga melihat seperti apa ruas jalan tol Cisumdawu seksi 2 dan 3 yang mulai difungsikan secara gratis. Jarak tempuh dari Bandung menuju Cirebon pun menjadi lebih singkat. Selama libur Natal dan Tahun Baru 2023, tol Cisumdawu akan difungsikan untuk perjalanan dari arah Bandung menuju Cirebon dan juga sebaliknya. Tol Cisumdawu dapat mempersingkat waktu tempuh dari Bandung menuju Cirebon karena tidak perlu melewati tol ke arah Subang lalu memutar ke Cirebon. Tol Cisumdawu hanya dibuka untuk kendaraan kecil, sedangkan kendaraan besar akan dikeluarkan di pintu tol Bonjol. Masyarakat yang melintasi tol Cisumdawu pada momen libur Natal dan Tahun Baru 2023 juga tidak dipungut biaya atau gratis. Nah, pemirsa dan juga Wilson, kita akan kembali menuju ke Bandara Soekarno-Hatta untuk melihat bagaimana aktivitas dan juga kemeriahan menjelang libur Natal dan Tahun Baru. Tapi sebelumnya kita akan ke Stasiun Senen, Jakarta terlebih dahulu bersama rekan Nastasia Frina. Nasta, berapa persen kenaikan harga tiket di sana? Tahun baru 2023 ini nampaknya jasa layanan transportasi kereta api ini masih menjadi favorit warga DKI Jakarta untuk menggunakan transportasi berliburnya. Dan pantauan kami di sini, saya sudah berada di Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat, di mana memang pantauan kami dari pagi hingga siang ini pun juga semakin padat, diramaikan oleh calon penumpang yang memang akan berlibur menuju ke kota pilihannya. Dan kami juga tadi sempat berbincang kepada beberapa calon penumpang. Di sini terdapat beberapa destinasi favorit, di antaranya yaitu kota Bandung, kemudian kota Yogyakarta, Semarang, Purwokerto, Surabaya, bahkan juga kota Malang. Dan di sini juga menariknya pemirsa bisa melakukan pemesanan tiket H-45 hari sebelum keberangkatan atau H- sebelum keberangkatan ini. Kemudian juga per H-45 hari sebelum keberangkatan ini pun juga untuk tanggal 8 Desember 2022 ini sudah ada 53.500 tiket yang telah terjual untuk keberangkatan di tanggal 22 Desember hingga 1 Januari 2023. Dan hingga sampai saat ini pun juga bisa dilihat di belakang saya ini masih banyak sekali calon penumpang yang memang akan bersiap-siap menuju ke kota pilihannya. Dan di sini juga apabila pemirsa berencana untuk keluar kota menggunakan jasa transportasi, pemirsa bisa melakukan pemesanan secara online melalui website resmi PT KAI Indonesia, atau apabila pemirsa ingin memesan secara offline pun juga bisa melalui stasiun masing-masing dengan ketentuan H-3 jam sebelum keberangkatan. Dan untuk persyaratannya pun ini juga masih sama, yaitu untuk usia di atas 18 tahun ini diwajibkan untuk menyertakan vaksinasi dosis ketiga, sementara untuk umur 6 hingga 17 tahun ini hanya menyertakan vaksinasi dosis kedua saja. Dan dapat kami informasikan juga hingga sampai saat ini pemirsa masih bisa melakukan pemesanan dikarenakan memang PT KAI menambahkan sejumlah gerbong dengan 20 gerbong, baik itu untuk kereta tambahan di stasiun Gambir maupun yang ada di stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat. Wilson Deta. Baik, terima kasih Nastasia Frina atas laporan Anda. Nah, selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk menuju ke Bandara Soekarno-Hatta untuk melihat
wilayah mana yang menjadi favorit warga untuk menghabiskan libur Natal dan juga Tahun Baru? Sudah ada rekan kami, Hasnugara. Selamat siang, Hasnugara. Ini wilayah mana yang menjadi paling banyak tujuan untuk libur Natal dan Tahun Baru? Ya, selamat siang. Baik Wilson dan Deta, pekan menjelang libur Natal dan Tahun Baru, sejumlah destinasi wisata tujuan para penumpang, yakni diantaranya Bali, Medan, Makassar, dan Surabaya. Namun, dari sejumlah destinasi wisata tersebut, ada kenaikan harga tiket yang cukup signifikan menjelang libur Natal Tahun Baru ini. Bahkan tadi saat kita temui wawancara dengan salah satu penumpang, mereka lebih dini untuk kembali ke kampung halamannya mengingat sepekan mendekati libur Natal ini harga tiket jauh lebih tinggi harganya. Kita ambil contoh tadi penumpang tujuan Silangit biasanya mereka membeli tiket di harga 1,7, kini hampir di kisaran 2 juta rupiah. Wilson. Tambahan yang diberlakukan jelang libur Natal dan Tahun Baru? Bisa diulangi, Desa? Apakah ada peraturan tambahan yang diberlakukan jelang Natal dan Tahun Baru? Ya, untuk peraturan masih dengan petugas gabungan yang bersiaga, artinya di mana pandemi juga masih belum usai, meskipun angkanya sudah mereda. Di sini petugas gabungan melakukan sosialisasi untuk kepada penumpang untuk selalu tetap patuh menggunakan masker dan protokol kesehatan seperti itu. Baik. Serta menghindari kerumunan-kerumunan yang terjadi. Mengingat memang sejak pagi sudah terlihat antrian penumpang yang melakukan perjalanan pada rute domestik. Seperti itu, Deta. Baik, terima kasih Hasnugara atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, kita juga akan langsung menuju ke Tol Cisumdawu untuk melihat saat ini apakah sudah mulai ada peningkatan arus lalu lintas di sana. Sudah ada rekan Beben di sana. Selamat siang Beben, saat ini apakah sudah ada peningkatan dari arus kendaraan di sana untuk libur Natal dan Tahun Baru? Ya, selamat siang Wilson dan Deta. Saat ini saya sedang berada di Tol Cisumdawu, tepatnya di gerbang Tol Sumedang Kota, di mana sesi 2-3 yang difungsikan dari mulai kemarin secara gratis. Nah, dari gerbang Tol Cisumdawu Sumedang Kota ini terlihat puluhan kendaraan dari mulai pagi sudah mulai keluar dari gerbang Tol Sumedang Kota dari arah Bandung menuju Cirebon maupun Jawa Tengah yang mau merayakan Natal dan Tahun Baru di kampung halamannya. Seperti itu, Wilson dan Deta. Baik, Beben. Apakah infrastruktur di jalur tol tersebut sudah lengkap semua seperti lampu penerangan dan juga marka jalan? Apakah sudah terpasang lengkap? Melihat di lapangan, seperti marka jalan, lampu penerangan sudah siap untuk menerangi kendaraan yang melintas dari arah Bandung menuju Cirebon, Jawa Tengah, melalui tol Sumedang Kota, Tol Cisumdawu. Demikian, Deta, yang kami laporkan dari kita. Baik, nanti rencana untuk mengantisipasi peningkatan arus lalu lintas, apakah akan ada pintu tol satelit yang diadakan sementara, Beben? Menurut informasi kami di lapangan, selain dari Sumedang Kota, ada gerbang tol Cimalaka, bila mana terjadi kepadatan di Sumedang Kota, akan dialihkan ke sesi 3, yaitu gerbang tol Cimalaka. Jadi ada 2 tol, gerbang tol yang dibuka di wilayah Sumedang Kota dan Cimalaka. Ini untuk mengantisipasi kepadatan arus lalu lintas yang akan merayakan Natal dan Tahun Baru di kampung halamannya. Demikian, Lisa. Apakah ada pelarangan untuk kendaraan bermuatan besar melintas di jalur tol tersebut pada Nataru? Untuk Nataru saat ini terlihat di belakang saya truk-truk besar
besar yang biasanya melintas jalur Cadas Pangeran, malah sekarang pilih ke tol Cisumdawu untuk mempersingkat waktu tempuh dari Cirebon menuju Bandung. Baik. Jadi saat ini belum ada informasi larangan untuk Natal dan Tahun Baru. Baik, terima kasih Beben atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Ya pemirsa, jelang libur Natal dan Tahun Baru, belasan kendaraan angkutan umum dan angkutan barang terjaring razia petugas gabungan di rest area kilometer 125 Tol Purbalenyi Cimahi. Sejumlah angkutan ditemukan tidak layak jalan. Petugas gabungan di Subkota Cimahi, Polres Cimahi, dan TNI melakukan pemeriksaan angkutan umum dan angkutan barang di rest area kilometer 125 Cimahi. Petugas melakukan pemeriksaan fungsi rem, upper, ban, lampu, dan kelengkapan surat kendaraan. Dalam operasi ini, petugas menemukan sejumlah bus tak layak jalan karena melanggar aturan. Salah satu pelanggaran yang ditemukan adalah kondisi ban gundul sehingga raut pecah. Selain itu, ditemukan pula kondisi lampu tak menyala hingga alat pemadam kebakaran tak berfungsi. Himbauan untuk masyarakat adalah kita harus mengecek kendaraan yang terutama angkutan orang, karena ini akan berbahaya bagi keselamatan, dan yang utama adalah bagaimana kita meningkatkan keselamatan pengguna jalan dan juga. Dalam pemeriksaan tersebut, 16 kendaraan terjaring razia. Di antaranya, 5 pengemudi kendaraan diberikan sanksi administrasi. Operasi angkutan mudik jelang Natal dan Tahun Baru ini dilakukan sebagai upaya untuk mencegah kecelakaan tertib selama berlalu lintas. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yono, iNews melaporkan. Pemirsa, hari ini Verdi Sambo akan dihadirkan sebagai saksi dalam sidang kasus obstruction of justice, kasus pembunuhan berencana Brigadir Joshua untuk terdakwa Irfan Widianto. Selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda.